kita melihat bahwa AI ini unggul dalam hal misalnya kecepatan dalam memproses data. Dan kecerdasan tertinggi manusia itu apa? Tidak lain adalah mencintai. AI atau yang biasa kita kenal dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini dia belajar berdasarkan data. Bagaimana sih spiritual manusia itu bisa ada pada manusia? Kalau kita bilang AI itu nanti bisa menggantikan manusia, itu berarti kita melihat manusia cuma sebuah mesin biologis. AI adalah sistem atau program komputer yang dibangun oleh manusia itu sendiri. Aduh, gimana nanti ya kalau misalnya kita digantikan oleh AI? Mana sih sebenarnya yang bisa lebih pintar, Bu? Apakah manusia atau AI? Bahwa kecerdasan manusia itu tidak terbatas pada kecerdasan kognitif saja. Halo semuanya, selamat datang kembali di Amare Podcast bersama saya Christian Novando. Let's be the light. Nah, pada saat ini kita akan ngobrol soal topik yang mungkin sekarang udah 90% dari kita udah pernah pakai. Dan mungkin sekarang lagi happeningnya, yaitu AI. Nah, pada saat ini kita akan ngobrol dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teknologi dan sudut pandang kita sebagai manusia. Nah, untuk itu kita udah undang dua orang narasumber yang udah kompeten di bidangnya. Kita sambut ada Ibu Mira Eskom Mkom dan juga ada Dr. Helena Anggraini Condro Sugianto STMT atau yang mungkin biasa kita kenal sebagai dengan Suster Scholastica Pikar. Selamat pagi Suster, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pando. Nah, jadi pertanyaan awal nih, saya mau tanya Ibu Mira sama Suster Sko ini sebagai apa sih di Institut Santibuana ini? Ya mungkin dari saya dari dulu Ibu. ya. Selamat pagi Suster. Terima kasih Pando. Halo semuanya, perkenalkan saya Mira, selaku dosen dari Prodi Teknologi Informasi. Saya bergabung sebagai dosen itu sekitar 2022. Ya, seperti itu Pando. Berarti kurang lebih udah 5 tahun Bu ya? Dari 2022 ke 2025. Wah, 2022? Ya, Berarti 3 tahunan. Sekitar 3 tahunan. Jadi Bu Mira ini salah satu dosen di Prodi Teknologi Informasi teman-teman. Dan juga untuk Suster, Ya. silakan Suster. Oke, selamat pagi Pando, selamat pagi Bu Mira, Suster. selamat pagi semuanya. Saya Suster Scholastica di Institut Santibuana sejak 2016 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik dan sekaligus sebagai dosen home base-nya di Prodi Manajemen. Wah, udah. Berarti Suster udah dari awal Institut Santibuana ya Suster? Iya, betul Wah, sekali. gitu. Nah, mengenai topik yang akan kita bahas adalah AI. Bu Mira, saya mau tanya, apa sih sebenarnya AI itu, Bu? Karena kan dari yang sekarang kita tahu, AI itu bisa apa aja. Bahkan yang sekarang lagi happening itu, AI itu bisa jadi alat untuk edit foto, Bu. Yang sekarang lagi marak-maraknya. Nah, apa sih sebenarnya AI itu, Bu? Oke, Pando. Kalau AI ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru lagi ya buat kita semua. Kita juga sudah berdampingan dengan AI, bahkan kita juga sudah sering menggunakan AI bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya sekarang untuk kita membuka layar handphone itu aja kita bisa menggunakan fingerprint atau bisa kita menggunakan wajah atau deteksi wajah seperti itu. Kemudian juga sederhananya AI ini biasanya kalau kita membuka Google, nah kita memasukkan kata kunci, misalnya mencari tentang artikel sesuai dengan penelitian kita. Nah, maka yang dilakukan oleh si Google ini adalah dia akan menyarankan topik-topik yang relevan atau yang sama persis dengan kata kunci yang tadi kita inputkan. Nah, kemudian selain di Google, kita juga ada di sosial media biasanya. Nah, kalau kita menonton konten-konten yang ada di sosial media apapun, nanti si algoritma ini dia akan mempelajari dan dia akan memberikan atau merekomendasikan konten-konten yang serupa seperti itu. Kemudian selain di sosial media juga di misalnya kalau kita lagi streaming mulai dari musik, kemudian film, nah dia juga bisa menyarankan film-film yang kurang lebih sama. AI ini belajar lewat data seperti itu Pando. Nah sebenarnya apa sih itu AI?
Kemudian apa yang ada di balik AI itu sendiri seperti itu. Nah, kalau AI kan mungkin kita paham, oh AI banyak membantu manusia membuat ini dan itu, kemudian semuanya serba lebih mudah. Tapi sebelum ke situ kita mau lihat apa sih sebenarnya yang ada di AI itu sendiri. Oke, AI adalah sistem atau program komputer yang dibangun oleh manusia itu sendiri, terutama orang-orang atau kita yang berada di backgroundnya IT atau komputer seperti itu. Nah, kemudian program itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman atau bahasa mesin, ya. Nah, kemudian di dalam pembangunan itu si programmer tadi dia menambahkan algoritma dan juga logika matematika di dalamnya. Nah, kemudian AI atau yang biasa kita kenal dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini dia belajar berdasarkan data. Misalnya kita analogikanlah si AI ini seperti anak kecil ya Pando. Kemudian anak kecil ini kan dia masih belum banyak mengenal objek seperti itu. Nah, kemudian kita akan mengajarkan dia mulai berhitung, kemudian menulis, membaca, dan beberapa hal lain lagi. Nah, si AI ini juga sama. Dia tadi kan program komputer kan. Oke, kita ibaratkan atau analogikan dia sebagai anak kecil, kemudian kita bilang, Adek kalau lihat gambar ini buah, misalnya kita beri dia sebuah semangka. Nah, coba kita bayangkan, kalau kita hanya mengajarkan dia satu kali, bisa nggak dia ingat? Kalau menurut Pandu bisa tidak? Kalau anak kecil ya, saya kira sih belum bisa. Ya, belum bisa. Ya. Nah, sama. Program ini juga demikian. Oke. Kemudian anggaplah kita bilang si anak kecil, adik kalau lihat foto ini adalah buah semangka ya, seperti itu. Nah, ketika kita mengucapkan bahwa ini buah semangka, itu adalah proses labeling dari si data tadi, bahwa kita bilang, oh ini fotonya, ini datanya atau nama dari si file tadi, oh ini buah semangka. Nah, kita latih terus-menerus si anak kecil ini, sampai dia ingat, oh ini buah semangka. Nah, seperti itu juga sih program ini tadi, atau yang kita kenal dengan si AI. Nah, kemudian kita bilang, kita punya data, karena AI itu kan berkaitan dengan data, nah anggaplah kita mengumpulkan data buah semangka tadi sebanyak 10.000 data, kemudian sederhananya proses labeling itu adalah kita buka Microsoft Excel, kemudian kita buat 3 kolom, di dalamnya ada nama file, kemudian file image itu sendiri, kemudian ada label. Label ini untuk melabelkan dia, oh ini buah semangka. Kalau itu hanya satu objek Pando. Tapi gimana kalau dia banyak objek Bu? Misalnya dari 10.000 tadi ada 2 objek di dalamnya, misalnya buah semangka dengan buah anggur. Nah, proses labelingnya seperti apa? Di dalam kolom ketiga itu ada semangka, kolom keempat itu ada buah anggur. Nah, kalau objeknya buah semangka, maka kita beri angka 1 di kolom semangkanya, sedangkan di anggurnya kita beri 0, karena seperti yang saya bilang bahwa bahasa pemrograman ini kan kita menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin itu yaitu 0 dan 1 atau yang dikenal dengan bilangan biner. Nah, setelah datasetnya siap, baru kita masukkan ke dalam programnya untuk dilatih. Oke, kamu lihat gambar ini buah semangka. Kamu lihat lagi nih gambar semangka sebanyak 10.000 data. Itu akan diulang terus menerus. Sehingga si program tadi atau si AI ini mampu mengenali, oh ini buah semangka, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya Pando, misalnya kita mengambil image dari luar, di luar dari yang 10.000 tadi. Ya, berarti kita mengambil image yang baru, tapi juga buah semangka. Kemudian kita testing, bisa tidak si AI ini mengenal. Kemudian kita lihat, oh dia mampu mengenal bahwa ini buah semangka. Selama sama seperti anak kecil. Anak kecil agar pertumbuhan kembangnya baik, maka kita cukup memberi dia 4 sehat 5 sempurna berkaitan dengan kualitas makanan. Nah, si AI atau si program ini juga sama, dia perlu makanan sehat. Makanan sehatnya apa? Makanan sehat adalah data yang validasinya tinggi atau akurasinya baik, kualitasnya baik, tinggi dalam artian tidak blur, tidak noise, seperti itu, karena itu selalu berkaitan dengan data. Ya, jadi AI itu berdasarkan data atau nyawanya si AI itu adalah data. Seperti itu, Pando. Oh, jadi kurang lebih AI itu sama kayak manusia juga kalau mau dibuat gitu Bu ya. Oke, benar Pando. Ditumbuh kembangkan. Nah, saya akan lanjut ke Suster. Itu kan tadi dari sudut pandang teknologi atau AI. Nah, dari sudut pandang kita sebagai manusia nih Suster, yang kita tahu kan manusia ada dua apa ya? Punya tubuh dan juga punya spiritual. Seperti itu Suster. Nah, bagaimana sih spiritual manusia itu bisa ada pada manusia gitu Suster?
Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana spiritual itu bisa ada pada manusia? Iya, Oke, itu memang rahmat Tuhan ya. Jadi kita bersyukur banget bahwa pencipta kita itu luar biasa, sehingga dia memberikan kepada kita suatu kemampuan untuk berelasi dengan dia, untuk memaknai kehidupan. Nah, itulah yang dimaksud dengan spiritualitas. Jadi bagaimana kita menghayati kehidupan kita ini dalam relasinya dengan Tuhan. Dan berkaitan dengan AI ini jadinya secara spiritualitas bagaimana kita memandangnya begitu ya. Jadi AI itu apa sih gitu ya kalau bahasa spiritualnya. Tadi kan dijawab secara teknologi nih. Nah, kalau secara spiritual berarti AI itu adalah tadi Bu Mira jelaskan kan sebagai teknologi buatan manusia. Nah, berarti kita memandang AI itu dengan penuh syukur begitu. Mengapa? Karena secara spiritual AI adalah ekspresi dari kreativitas manusia. Nah, dan itu sesuai dengan apa yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 1 bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, menurut rupa Tuhan. Nah, Tuhan itu kan Maha Pencipta atau bahasa Inggrisnya creator ya, kreator. Nah, dengan manusia menciptakan AI, berarti dia juga menciptakan sesuatu seperti Allah pencipta, begitu. Jadi kehadiran AI ini kita syukuri karena semakin menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh gambaran Tuhan, yang mulai banyak mencipta sesuatu dan untuk kepentingan banyak orang, begitu. Nah, pertanyaan lanjutannya nih, Suster. Dengan adanya spiritualitas ini, Suster, apakah mempengaruhi hidup manusia gitu, Suster? Apakah mempengaruhi gitu? Misalnya nih, jika seorang punya spiritual yang tinggi, dia akan jadi seperti ini. Jika seorang punya spiritualitas yang rendah, dia akan seperti ini gitu, Suster. Oke, jadi spiritualitas itu kan artinya bagaimana cara kita menghayati hidup ini dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, mungkin yang dimaksud Vando spiritualitasnya tinggi itu yang relasinya dekat dengan Tuhan gitu ya. Iya, Oke. Nah, ketika relasi kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini, tentu kita akan semakin menjalani kehidupan dengan cara Tuhan memandang kehidupan ini. Jadi contohnya nih, ini contoh aja ya, ada orang kan yang mulai merasa, wah kehadiran AI ini sebetulnya apa ya, mulai takut jangan-jangan nanti saya jadi susah dapat kerja nih gara-gara ada AI gitu kan. Nah, tapi kalau kita sungguh dekat dengan Tuhan, memandang segala sesuatu dari kacamata Tuhan, karena kita melihat kehadiran AI ini merupakan ungkapan kreativitas manusia, jadi kita tetap melihat bahwa bagaimanapun itu hanya ciptaan, tidak bisa menggantikan manusia. Nah, mungkin nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi ya, kita akan melihat bahwa ternyata manusia dan AI itu beda banget. Kalau kita bilang AI itu nanti bisa menggantikan manusia, itu berarti kita melihat manusia cuma sebuah mesin biologis, sehingga bisa digantikan oleh AI gitu kan, padahal kan manusia beda banget sama AI. Jadi semakin tinggi spiritualitas seseorang, semakin ia akan melihat AI ini sebagai sarana yang menolong kita, bukan sebuah ancaman yang bisa menggantikan keberadaan manusia. Oke, terima kasih, Suster. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ini, Bu. Sekarang kan ya yang kita tahu lah, manusia itu udah 90% lah bisa saya katakan menggunakan AI. Nah, dari penjelasan Ibu tadi juga bahwa AI itu kurang lebih dibuatnya sama seperti manusia dengan memasukkan data. Nah, dari itu tadi, mana sih sebenarnya yang bisa lebih pintar, Bu? Apakah manusia atau AI? Karena kan bisa kita katakan perkembangannya kurang lebih sama gitu, Bu. Oke, Pando, berbicara tentang kecerdasan ya, Pando, saya setuju dengan yang Suster sampaikan tadi bahwa AI sama manusia itu sebenarnya berbeda. Si AI ini cara kerjanya adalah dia mengikuti cara berpikir manusia, artinya atau yang biasa kita kenal dengan jaringan saraf manusia, seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang kecerdasan antara manusia dengan si AI ini, secara umum saya pribadi menganggap bahwa manusia itu masih lebih unggul dari AI. Kenapa demikian? Ya, AI hadir atau AI ada saat ini itu merupakan hasil pemikiran dari manusia.
yang dituangkan di dalam program atau yang kita kenal dengan robot atau dengan sistem dan segala sesuatu yang memudahkan pekerjaan manusia itu sendiri. Oke, tapi dalam konteks yang lain kita melihat bahwa AI ini unggul dalam hal misalnya kecepatan dalam memproses data. Ya, coba kita bayangkan dari puluhan ribu data, kalau kita menggunakan AI, dan itu sudah pernah kita lakukan dalam penelitian kita masing-masing, dan memang dalam hitungan jam atau hitungan menit itu bisa selesai, bahkan bisa menghasilkan nilai atau informasi yang lebih kompleks lagi. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu, AI juga minim kesalahan, error. Maksudnya dia bisa meminimalisir kesalahan manusia. Biasanya kan kalau kita manusia ketika sedang mungkin capek atau apa, nah ketika membuat keputusan mungkin tidak semaksimalnya sih program yang tadi, seperti itu. Jadi untuk efisiensi, mungkin efisiensi untuk pengolahan waktu, pengolahan data dengan waktu yang singkat itu AI lebih unggul. Namun kalau konteks yang lain ya, seperti yang kita bahas tadi bahwa untuk manusia sendiri, manusia ini kan punya mimpi, manusia juga punya imajinasi, manusia memiliki rasa, manusia yang punya empati, emosional. Belum bisa dilakukan oleh si AI atau belum bisa digantikan oleh si AI. Kenapa? Karena tidak semua keputusan ketika kita membuat keputusan itu harus diputuskan oleh si AI, tapi ada juga beberapa yang memerlukan moral dan etika dari nilai kehidupan, seperti itu, Pandu. Oke, artinya manusia itu punya kelebihan di moral, etika, dan sebagainya. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, Pando, untuk AI dengan manusia ini, dari tadi kita lihat kan bahwa si AI ini unggul dalam kecepatan, sedangkan manusia punya kreativitas dan sebagainya. Nah, makanya bisa kita manfaatkan kecepatan AI ini menjadi kreativitas kita sebagai manusia, sebagai user atau si penggunanya dari si AI ini, seperti itu. Oke, Bu. Mungkin nggak sih kalau AI kita berikan si programmer itu berikan dia kekreativitasan atau nilai-nilai moral, mungkin nggak sih AI itu bisa menggantikan manusia, Bu? Menggantikan manusia, sebenarnya kalau topik AI menggantikan peran manusia itu sudah banyak dibahas ya. Tinggal tergantung bagaimana kita mengolahnya. Apakah kita mau langsung menelan mentah-mentah informasi itu, atau kita mau melakukan analisis lebih mendalam lagi. Kalau berbicara tentang AI menggantikan peran manusia, saya setuju, tapi tidak sepenuhnya, ya, tidak sepenuhnya. Dalam artian kita lihat, memang banyak posisi pekerjaan itu sudah digantikan AI. Misalnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, artinya berulang. Nah, kalau di awal kan tadi saya berbicara tentang makanan AI itu apa sih? Data, ya kan? Nah, kalau kita lihat sekarang contoh kasus posisi pekerjaan yang sudah digantikan si AI itu adalah customer service standar. Kenapa demikian? Seringkali kita manusia mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin misalnya si A mengajukan pertanyaan ini, kemudian si B mengajukan pertanyaan ini. Nah, itu dikumpulkan datanya, kemudian diolah. Dari beberapa data yang sudah dikumpulkan tadi, terdapat tujuan yang sebenarnya satu. Maksudnya pertanyaan itu sama, mengarah ke A atau mengarahkan ke B. Nah, si program atau si programmer, kita yang sebagai programmer, kita akan mengolah data tadi, kita klasifikasikan atau kita kelompokkan mana sih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sama atau tujuannya sama. Nah, oleh karena itu kita akan olah, kita pelajari pertanyaan ini. Setelah kita pelajari, kita akan membuat jawabannya. Ya, kita membuatkan jawabannya sehingga nanti antara back end dengan front end itu dari bahasa pemrograman kita, ya. Back end ini artinya di balik layar kita membuat program. Oh, ini pertanyaannya, ini jawabannya. Nah, sehingga ketika sisi user itu kan berarti front end di depan layarnya. Nah, dia akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab oleh manusia untuk berpikir dulu, tapi sudah disediakan oleh si robot tadi atau program tadi. Nah, seperti itu, Pandu. Oke. Nah, saya kembali ke Suster. Tadi kan udah dikatakan bahwa AI itu tidak bisa menggantikan peran manusia sepenuhnya, Suster. Nah, gimana sih kita sebagai manusia yang tadi punya nilai spiritualitas memposisikan diri dengan adanya kemungkinan bahwa akan digantikan oleh AI meskipun tidak sepenuhnya gitu, Suster? Oke, satu hal yang perlu kita yakini gitu ya, bahwa AI itu tidak pernah secerdas manusia.
Kenapa? Karena dalam kita sama-sama tahu bahwa kecerdasan manusia itu tidak terbatas pada kecerdasan kognitif saja, tapi ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ada berbagai macam kecerdasan lain, dan Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa kelebihan utama manusia itu adalah dia memiliki naluri atau hati nurani untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar. Nah, tadi kan ngomong-ngomong nih bahwa kalau AI-nya dikasih data moral yang baik gini, moral yang nggak baik gini. Oke, secara data dia bisa, tapi dia bisa karena apa? Karena secara data. Beda dengan manusia secara hati nurani. Semakin dekat dengan Tuhan, maka dia akan mengalami bimbingan Roh Kudus untuk mengenali mana yang benar, mana yang salah, begitu. Sehingga kalau dikatakan aduh gimana nanti ya kalau misalnya kita digantikan oleh AI selamanya tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Saya kasih contoh sederhana deh, misalnya gini ya. Misalnya saya tanya sama Vando nih, Vando, kamu paling seneng angka berapa? Kalau saya angka 3, Suster. Oke, kamu bilang angka 3 karena ada rasa suka kan dengan angka 3 itu. Dan kalau ditanya kenapa, mungkin kamu bisa cerita. Tapi kalau AI nih kita tanya, misalnya saya biasa sama sebuah AI gitu ya, namanya Ceti lah, anggap nih. Saya tanya, Ceti kamu paling suka angka berapa gitu ya? Dia pasti jawab, namanya AI pasti jawab aja gitu ya. Tapi tidak akan berdasarkan rasa suka dia. Tapi misalnya nih, saya banyak berinteraksi dengan si Ceti, lalu dia punya memori. Berdasarkan track record dia, saya ini selalu nanya-nanyanya tentang kitab suci, misalnya dokumen gereja, hal-hal rohani. Nanti dia bisa jawab, oh mungkin aku paling suka angka 7, soalnya sama dengan 7 sakramen gereja, karena dunia diciptakan 7 hari gitu. Nah boleh coba deh. Jadi dia tidak akan menjawab berdasarkan karena dia suka, karena dia nggak bisa untuk suka atau nggak suka. Tapi dia menjawab berdasarkan data. Nah, jadi kalau dibilang, apakah kita perlu khawatir, perlu takut gitu, akan tergantikan oleh AI? Nggak bisa, selamanya nggak bisa. Dan kecerdasan tertinggi manusia itu apa? Tidak lain adalah mencintai. Kan Tuhan minta kita untuk mencintai Dia dengan segenap hati, dan juga mencintai sesama, itulah hukum yang utama. Berarti itu adalah kecerdasan manusia yang paling tinggi. Dan itu tidak dimiliki oleh AI sama sekali. Dan sekarang misalnya nih, kita bayangin aja ya, kita kerja nih bertiga, kita kan sama-sama orang. Terus kalau saya lagi kerja rasanya suntuk banget gitu kan. Terus udah gitu Bu Mira datang, Suster kenapa lagi capek ya gitu. Iya nih kerjaan nggak beres-beres. Nah itu nggak akan bisa dilakukan oleh AI kan gitu. Jadi kalau kita bilang oke, AI bisa menggantikan beberapa pekerjaan manusia, tapi tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Artinya kelebihan manusia itu tadi ada, kalau saya katakan ada punya rasa manusia itu, Suster ya, AI enggak punya gitu ya. Iya, kita ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ada hati rindu ingin bertobat, ingin berdoa, ingin dekat sama Tuhan. Benar. AI nggak bisa, Van. AI bahkan nggak punya Tuhan ya, Suster. Iya, tapi AI bisa bantu kita ini kok, kasih ayat-ayat kitab suci bisa, kan? Bergantung pada data yang dimasukin ya, Suster. Betul. Jadi bisa bantu kita, bisa, tapi menggantikan tidak pernah bisa. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal digantikan oleh AI, Bu Mira, apakah digantikan oleh AI ini menjadi masalah, Bu? Oke. Mungkin kita spesifikkan pertanyaannya apakah AI ini sebagai masalah seperti itu. Sebenarnya ini tergantung ke persepsi kita pribadi, bagaimana kita memandang AI. Ya kembali, apakah ketika kita membaca berita atau mendengar podcast dan sebagainya berkaitan dengan AI yang bahwa AI sekarang bisa menimbulkan masalah di masa depan dan sebagainya. Nah itu kita harusnya telah dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita lakukan analisis apakah memang AI ini bermasalah. Seperti yang kita sampaikan di awal, AI kan dibuat oleh manusia, hasil pemikiran manusia. Jadi menurut saya ya masalah itu sebenarnya ada di diri kita masing-masing. Ya, bagaimana kita mengolah informasi yang kita terima dari AI ini, atau dari sisi teknologi, misalnya kita yang akan membuat atau merancang si program ini tadi atau AI ini tadi. Nah,
Apakah ketika kita merancangnya untuk keperluan kita pribadi, kemudian bisa merugikan banyak orang, atau kita merancang AI ini memang untuk keperluan banyak orang yang bisa membantu atau meringankan pekerjaan-pekerjaan manusia tertentu. Nah, sedangkan dari sisi pengguna, ya kita misalnya sebagai pengguna dari AI ini, ketika kita bertanya terhadap AI, kemudian kita diberikan jawaban-jawaban, nah jawaban-jawaban itu apakah kita mampu transparansi dalam arti, oh ini jawabannya perlu saya lakukan koreksi lagi, validasi lagi, apakah sudah benar jawabannya demikian atau tidak. Atau kita malah tipe orang yang malas lagi buat mencari tahu, langsung menerima, oh ini jawabannya ya udah ACC saja. Padahal mungkin belum tentu seperti itu. Ya bisa jadi kita melakukan validasi dengan mencari referensi-referensi di luaran sana. Seperti itu Pando. Jadi sebenarnya ancaman saya rasa bukan, ya. Justru AI itu bisa menjadi mitra buat kita, berjalan berdampingan. Ya, dia bisa membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan manusia. Lantas yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai manusia bertanggung jawab dalam menggunakan AI ini ataupun merancang si AI ini. Jadi harus ada kesadaran dalam diri kita dan juga harus ada batasan-batasan. Seperti itu kan. Oke. Saya mau nanya lagi nih Bu. Saya pernah dengar bahwa AI itu bisa mematikan kekreativitasan manusia Bu. Saya pernah dengar yang seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Ibu mengenai argumentasi yang gitu? Karena saya juga mikir bahwa kalau memang AI mematikan kekreativitasan manusia, sebenarnya AI juga bisa bantu loh untuk manusia menjadi lebih kreatif gitu Bu. Tapi saya masih bingung, masih belum dapat jawaban yang pasti apakah benar bisa membantu atau merugikan bagi manusia gitu Bu. Oke, berarti ini berbicara tentang ancaman dari AI itu sendiri ya. AI sebenarnya juga bisa menjadi ancaman, juga bisa menjadi potensi atau peluang untuk kita. Ya kembali ke diri kita lagi, kita harus menggunakan AI ini secara bijaksana dan juga harus kritis. Dalam artian misalnya ya memang dengan perkembangan AI sekarang, ya AI berkembang mulai dari hadirnya algoritma baru oleh para pakarnya. Kemudian juga dengan adanya pertumbuhan data, kemudian juga perubahan komputasi, kemudian hasil peneliti dari atau kolaborasi antar peneliti ini menghasilkan AI yang lebih canggih lagi sehingga dia bisa belajar lebih cepat lagi. Nah, apakah itu akan menjadi ancaman untuk kita? AI juga bisa melakukan gambar, kemudian AI juga bisa melakukan misalnya membuat musik dan sebagainya. Tapi yang perlu kita sadari bahwa semua itu AI bisa lakukan berdasarkan pola data tadi, Pando, atau makanan yang kita berikan tadi. Jadi semua yang dilakukan itu berdasarkan pola data atau berdasarkan data yang kita input, ya, sehingga makanya dia bisa meniru cara berpikirnya manusia. Kemudian apakah itu ancaman atau bukan? Ya tergantung lagi kita melihatnya ranahnya si AI ini. Kalau misalnya dia bisa menggantikan atau mematikan kreativitas manusia, saya rasa tidak, ya, karena manusia ini kan dia bisa beradaptasi, dalam arti dia bisa membuat keputusan atau melihat peluang-peluang kira-kira yang mana sih yang bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi. Oke, misalnya sekarang kita membuat ini, kemudian AI juga bisa, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi dari si AI berdasarkan pemikiran kita atau tingkat kreativitas kita. Ya tinggal kita manusia, yang penting jangan bermalasan dalam artian ketika AI memberi kita jawaban, oh kita terima. Ya, tapi bagaimana caranya kita meningkatkan kemampuan atau keterampilan kita dalam menggunakan si AI ini, sehingga AI ini kitalah yang mengarahkan AI, bukan AI yang mengarahkan kita sebagai manusia atau sebagai si pengguna AI itu. Oke, saya akan lanjut ke Suster. Dari tadi kan udah ada ancaman dari AI dan udah akan digantikan oleh AI. Nah, sekarang Suster punya enggak sih kayak kiat-kiat gimana biar manusia tuh tidak terlalu tergerus oleh AI-nya ini, Suster? Oke, kiat-kiatnya kita ambil aja dari ajaran-ajaran gereja ya. Nah, yang pertama itu dari Laudato Si, itu ensiklik yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Nah, di situ dinyatakan secara eksplisit bahwa kita perlu memandang AI itu sebagai sebuah teknologi yang menjadi ekspresi kreativitas manusia. Nah, dengan begitu kita melihat bahwa kreativitas manusia berarti kan ciptaan manusia.
selamanya yang namanya ciptaan itu tidak pernah menyamai atau bahkan melebihi penciptanya, gitu. Namanya juga ciptaan. Nah, jadi hal itu yang perlu kita sadari, bahwa jangan terlalu mengandalkan AI di segala bidang. AI bukan jawaban, walaupun dia akan selalu menjawab. Tapi dia bukan jawaban untuk setiap permasalahan hidup kita. Satu-satunya jawaban buat hidup kita tentu adalah Tuhan. Dan kemudian yang kedua, prinsip yang disampaikan oleh gereja adalah prinsip subsidiaritas dan juga prinsip solidaritas. Artinya apa? Kita harus selalu ingat bahwa AI itu sebagai tool, sebagai sarana, itu subsidiari kita, artinya penolong pembantu kita, gitu. Jadi jangan pernah AI itu menjadi dewa kita atau berhala kita, tapi AI ini menjadi pembantu kita. Jadi itu maksudnya prinsip subsidiaritas. Dia akan membantu kita bekerja lebih baik, lebih efektif. Saya setuju dengan yang dikatakan Bu Mira tadi ya, bahwa itu hanya alat, sama kayak pisau. Pisau bisa bikin perut kita kenyang karena dipakai masak-memasak, tapi bisa bikin perut kita terluka gitu kan. Lagi tidur mungkin pegang pisau. Nah, jadi semua alat itu bisa menjadi bagus atau menjadi baik tergantung siapa yang pegang dan bagaimana dia menggunakannya. Jadi harus secara bijaksana. Nah, selain prinsip subsidiaritas juga ada prinsip solidaritas. Jadi artinya harus selalu dipakai untuk kebaikan bersama, gitu. Jadi membuat pekerjaan kita lebih efektif dan sebagainya. Jadi kalau tadi kan Fando sempat nanya nih, ini AI ini bikin orang kreativitasnya mati atau tambah kreatif? Nah, tergantung. Jadi misalnya dengan AI kita mau belajar membuat sebuah kue nih. Nah, ketika awalnya biasanya kita mikir, oh begini. Sekarang pakai AI doang, tinggal plug lalu langsung ikuti. Maka kita jadi kreativitasnya menurun, benar. Tapi kalau kita lihat nih, oh AI bilang begini, lalu kita ada ide, wah ditambahin deh kejunya, wah ini coklatnya dikasih yang sedikit berwarna. Artinya apa? Kita menjadi lebih kreatif di atas standar. Jadi kalau kita nggak pakai AI nih, bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih rendah. Tapi udah pakai AI dulu, udah gitu ditambahin lagi, berarti sudah pasti di atas standar dong, gitu. Jadi itu cara kita memanfaatkan dengan prinsip subsidiaritas dan solidaritas. Lalu prinsip yang ketiga dari kitab suci. Dalam kitab Kejadian itu manusia boleh memberi nama binatang-binatang, tanaman-tanaman, semua dikasih nama oleh manusia. Berarti pada saat itu Tuhan memberikan kepada manusia itu kuasa untuk mendominasi segala makhluk-makhluk hidup yang lain, bukan eksploitasi ya, tapi mendominasi. Dengan perkataan lain, Tuhan itu memang memberikan akal budi, memberikan rasio kepada manusia untuk berpikir, untuk mengembangkan segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan tujuan demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama. Gitu. Oke, gitu ya, Suster. Nah, dengan perkembangannya yang sangat cepat ini, Bu Mira, kan mungkin akan ada kesempatan bahwa manusia menyalahgunakan penggunaan AI ini, Bu. Nah, itu kan artinya manusia belum bisa 100% siap untuk menerima perkembangan AI. Bagaimana menurut Ibu, Bu, di kedepannya nanti? Penyalahgunaan AI. Iya. Oke. Pertama, Pando, kita harus paham pada saat ini kita berada di fase yang mana. Oke. Untuk fase sekarang, AI itu berada di fasenya Nero. Artinya itu masih terbatas, yang bersifat meniru. Ketika program itu dibangun, dia fokus untuk menjalankan satu tugas tertentu saja. Misalnya dia hanya mampu untuk melakukan deteksi wajah, kemudian misalnya dia hanya mampu untuk, atau dia dirancang, dibangun oleh si programmer untuk melakukan desain, kemudian tugas-tugas yang lain lagi, tapi hanya satu tugas gitu. Belum bisa atau belum ada sistem atau program komputer yang dibangun bisa melakukan banyak tugas yang berbeda sekaligus seperti itu. Nah, kemudian terkait penyalahgunaan ini sama seperti ancaman tadi, kalau kita lihat ada beberapa film yang dihasilkan itu merupakan hasil dari AI, ya. Kemudian di dalam film tersebut ada beberapa robot yang dihasilkan. Nah, ini dia menghasilkan dua karakter yang berbeda.
Oke, sama-sama robot, kemudian punya karakter yang berbeda. Kalau yang satu dia setengah manusia setengah robot, berarti kan yang robot ini atau si mesin ini adalah hasil produk dari si AI yang dirancang oleh si programmernya tadi. Nah, kemudian yang satu juga sama. Kemudian diberi tugas untuk melakukan buronan terhadap orang. Nah, orang ini misalnya diberitahu kalau kamu melihat orang ini, kamu harus melakukan A. Nah, misalnya seperti itu. Orang ini itu adalah dia akan mengambil gambar. Nah, gambar wajahnya. Gambar wajah ini kan data. Data yang kita tanam ke si robot tadi. Sehingga dia bisa mengenali mana sih targetnya, seperti itu. Kemudian kita beri gambar yang lain, apakah dia menganggap itu sebagai targetnya atau bukan. Kalau database-nya tidak cocok, berarti itu bukan targetnya dia. Tapi kalau database-nya cocok dengan data wajah yang ditanam di dalam tubuhnya si robot tadi, nah maka dia kan menjalankan tugas sesuai instruksi dari algoritma tadi yang ditanamkan oleh si programmer. Nah, makanya tergantung ke si programmernya, dia mau merancang ini untuk tujuan yang baik atau yang jahat. Seperti itu. Jadi tergantung ke yang membuat atau yang merancang program tersebut. Nah, seperti itu kan, Mbak. Oke. Saya pindah ke suster lagi. Nah, itu kan tadi dari sisi ancamannya, suster. Sekarang aja yang Nero Bu ya. Ya, Nero AI. Nero AI itu masih terbatas, sudah ada beberapa ancaman yang mungkin timbul, suster. Nah, menurut suster bagaimana sih perkembangan nanti ke depannya manusia dan AI ini, suster? Apakah mereka masih bisa berjalan, AI sebagai tools dan manusia sebagai penggunanya, atau nanti akan ada kemungkinan bahwa berbalik, manusia yang dipergunakan oleh AI itu, suster? Oke. Baik, saya jawab yang kedua dulu nih. Apakah mungkin terbalik AI menggunakan manusia, gitu ya? Maksudnya AI memanipulasi manusia, begitu ya? Ya, ini sih kalau jawaban saya yakin tidak akan pernah terjadi hal itu. Mengapa demikian? Karena tadi Bu Mira sudah menjelaskan bahwa AI itu dia bekerja secara pola. Dia mengenal pola tertentu dan semuanya itu ada algoritmanya, jelas ya, terstruktur begitu. If ini maka ini, jika yes maka begitu, jika no maka begitu. Terus ada loopingnya, repetisinya begitu. Itu semua sudah terpola dengan jelas. Sementara manusia, dari semua yang ada, satu-satunya yang pasti dalam diri manusia adalah ketidakpastian. Selera aja bisa berubah nih. Waktu kecil demen coklat, udah gede nggak suka coklat, kan bisa aja gitu kan. Bagaimana AI bisa memanipulasi manusia kalau dia itu sistemnya itu sangat terpolarisasi begitu. Kan misalnya nih dia terpola, saya akan menghancurkan kecerdasan orang yang suka coklat. Misalnya gitu nih programnya. Manusianya berubah, tahu-tahu udah suka coklat sekarang. Kan nggak bisa gitu loh. Jadi ini hanya contoh sederhana ya, dan manusia itu sangat-sangat kompleks sehingga sampai kapanpun AI tidak mungkin memanipulasi manusia. Tapi kalau AI menolong manusia, itu akan sangat bisa dan selalu bisa. Bahkan untuk program surgery, operasi misalnya ya, kemudian atau pilot, belajar terbang, sekarang nggak usah pakai pesawat beneran lagi gitu ya. Atau dan di banyak bidang begitu ya, AI akan sangat menolong. Jadi menurut saya selama kita bijaksana, terus berpegang pada prinsip-prinsip moral dan spiritual yang baik, maka AI akan tetap terus menjadi sahabat kita yang baik gitu ya. Jadi akan selalu ada keharmonisan antara manusia dan AI. Oke. Bu Mira, saya lanjut ke Bu Mira lagi. Tadi kan Ibu katakan bahwa sekarang adalah pada kondisi Nero AI. Nah, setelah Nero AI ini akankah ada perkembangan-perkembangan? Artinya kan sekarang Nero masih terbatas, Bu. Nah, akankah ada kemungkinan bahwa penggunaan AI itu menjadi tidak terbatas nanti, Bu? Oke, berbicara tentang perkembangan AI, seperti yang tadi saya sampaikan, AI pastinya akan terus berkembang, karena tidak bisa kita membatasi manusia untuk berhenti berpikir sampai di situ. Ya kan, kita kan terus melakukan riset, terus melakukan penelitian, terus mau menjadi manusia yang banyak menghasilkan sesuatu yang baru. Mungkin misalnya kita mengejar brand, nama kita semakin naik. Itu yang dilakukan oleh manusia ya, meskipun tidak semua manusia seperti itu, tapi harus kita sadari itulah sifatnya manusia. Dia akan selalu pengen diakui bahwa saya mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, itu tidak bisa kita batasi. Sehingga dari hal itu bisa menghasilkan
algoritma baru lagi, kemudian juga bisa melakukan kolaborasi antar para peneliti sehingga bisa menemukan misalnya tadi algoritma ini hanya mampu menjalankan satu tugas ya misalnya, kemudian hasil kolaborasi antar para peneliti bisa menghasilkan satu algoritma bisa mengerjakan lebih dari satu tugas. Nah, kalau Pando sering searching ataupun nonton podcast atau informasi yang lain atau sumber yang lain, ada yang namanya AGI. Ya, AGI Artificial General Intelligence itu bisa menghasilkan atau satu program yang dihasilkan itu bisa mengerjakan tugas lebih dari satu. Namun pada saat ini hasil dari beberapa riset juga kemudian beberapa sumber bahwa ini masih terus diteliti tapi belum ada bukti nyata yang benar-benar bisa menghasilkan itu. Tapi kita tidak tahu mungkin kedepannya itu bisa jadi bisa tidak ya, itu terus sedang diriset oleh para pakar atau para peneliti. Oke. Nah, jadi artinya sebenarnya AI dan manusia itu bisa berjalan berdampingan ya Bu dan Suster, bisa berjalan berdampingan tergantung pada penggunaannya, bagaimana penggunaannya, bagaimana manusia menyikapi diri mereka. Karena dari awalnya AI itu memang hanya adalah tools ya Bu ya. Benar. Ya Suster. Nah, bagaimana manusia yang punya kelebihan ya moral, spiritualitas dan sebagainya, bagaimana manusia menggunakannya, itulah yang menjadi patokan AI itu baik atau buruknya. Nah, untuk kedepannya dikatakan oleh Bu Mira dan Suster bahwa AI tidak akan menggantikan manusia 100%. Bahkan bisa jadi akan menjadi pembantu manusia untuk kedepannya. Oke, sebelum kita ke penutup, ada nggak sih pesan-pesan lagi dari Bu Mira atau dari Suster? Dari Bu Mira, boleh? Oke, dari saya, dari yang sudah kita bahas ya Pando, ketika teman-teman mempelajari atau mendengar kata AI, kemudian banyak sekali potensi atau juga ancaman, coba jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi mari kita lakukan analisis lebih lanjut dulu, kira-kira apa sih potensinya, kemudian apa sih ancamannya, dan juga bukan berarti karena sekarang serba AI, semua serba mudah, kemudian kita jadi bermalas-malasan. Justru itu kita ketika sudah ada AI, mari kita berpikir lebih kritis lagi, mari kita mengembangkan kreativitas kita lebih lagi, sehingga AI itu bukan ancaman, tetapi mitra atau sahabat kita atau tools yang bisa membantu kita dalam memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi yang perlu kita pikirkan atau persiapkan adalah yang kita lakukan sebagai si user ya, yang menggunakan AI ini, kita tingkatkan kembali kreativitas kita, kemudian kita juga harus sadar bertanggung jawab dalam menggunakan AI dan juga sadar terhadap batasan-batasan. Mungkin itu bisa saya berikan Pando. Dari Suster mungkin? Oh ya, baik. Buat teman-teman semuanya yang ada dimanapun Anda berada, jadi saya mau ngajak kalian untuk mengingat begini nih. Sebagus-bagusnya hasil AI, dia itu akan bagus atau akan jelek tergantung prompt. Nah, promptnya itu tergantung siapa? Ya tergantung manusia gitu kan. Kalau dalam dunia komputer nih kita sering dengar istilah GIGO, garbage in, garbage out, yang masuk sampah, yang keluar sampah. Jadi kalau misalnya promptnya jelek, ya AI-nya ya hasilnya juga jelek gitu. Nah, jadi bagaimanapun sehebat-hebatnya AI tetap tergantung pada manusia. Dan manusia itu bisa membuat prompt yang bagus, bagaimana caranya? Jangan lupa bahwa sumber kita adalah Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Dan kemudian manusia menciptakan AI. Tuhanlah yang Maha Pencipta. Artinya semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak hal baik yang bisa kita hasilkan. Terima kasih. Oke. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, dan juga kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam tentang podcast Amarian, tentang Institut Santi Buana, teman-teman bisa kunjungi di www.santibuana.ac.id. Nah, untuk itu saya Cristiano Pando undur diri. Sampai jumpa di podcast Amarian yang selanjutnya. Semoga kita semua tetap berada dalam bimbingan Tuhan. Let's be the light.